Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Atiana Putri dari kelas A, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang bertemakan hukum Islam dan budaya lokal. Baik, yang pertama kita mulai dari latar belakang. Istilah hukum Islam lahir di luar bahasa Arab seperti Islamic law dan Islami translate dalam bahasa Arab tidak ditemukan istilah tersebut kecuali syariah, fikih, dan konon. Sedangkan secara istilah, hukum Islam adalah frasa atributif yang berfungsi untuk mensifati di mana kata kedua tersebut menjadi sifat dari kata pertamanya yang berarti hukum yang bersifat Islami atau digali dari nilai-nilai Islam. Menurut Johana, seorang ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum Islam secara hakiki adalah Allah. Sedangkan menurut ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sumber utama itu adalah Al-Quran dan sunnah sekalipun sifatnya wahyu hanya berfungsi sebagai hukum penjelas tentang hukum Allah. Tujuan penemuan hukum harus dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum. Dengan demikian pula, dengan metode yang diberlakukan dalam suatu negara menurut hukum Islam yang telah dikemukakan oleh para juris Islam, seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan metode hermeneutika maupun dari segi bahasanya yang disebut usul fikih. Dalam praktiknya, hukum Islam itu adalah salah satu bagian sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum Islam itu sebagai sistem dan tata hukum di Indonesia memiliki beberapa bidang hukum yang mencakup pengaturan seluruh tata kehidupan umat manusia dan secara khusus mengatur umat manusia di Indonesia. Selain berkaitan dengan hukum Islam, kehadiran Islam di Indonesia dapat dipastikan bersentuhan langsung dengan tradisi-tradisi setempat yang lama berkembang jauh sebelum Islam hadir. Berkaitan dengan budaya Islam sebagai ajaran agama akan selalu berhubungan dengan budaya lokal. Meskipun pada akhirnya salah satu akan berpengaruh baik itu hukum, agama, ataupun budaya lokal yang lebih dominan dalam kehidupan manusia. Namun keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya baru. Dalam Islam falsafah, hukum Islam kedudukan sebuah budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan atau yang dapat disebut dengan urf. Islam di Indonesia dinilai lebih toleran terhadap budaya. Toleran tersebut menunjukkan adanya sikap akomodatif terhadap lokal. Sikap tersebut mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal menjadi bagian ajaran budaya. Budaya dipandang sebagai bagian yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, di sini kita akan membahas 5 topik, yaitu ada metode penemuan hukum Islam, tujuan hukum Islam, hubungan hukum Islam dengan hukum adat, budaya lokal atau disebut urf dalam pemahaman fikih, dan yang terakhir eksistensi hukum Islam dan budaya lokal di Indonesia. Yang pertama itu metode penemuan hukum Islam. Hukum Islam sering dijumpai dalam istilah fikih, syariat, tasyri Islami, dan hukum Islam. Metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami
Ketentuan hukum tersebut dalam disiplin ilmu disebut dengan usul fikih. Ilmu usul fikih yang dipakai dalam metode penemuan hukum Islam menggunakan istilah istibat atau turuk al-istinbat, yang berarti cara-cara ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Dengan demikian, istinbat adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya. Beristibat dapat dilakukan dengan pembahasan bahasa yang digunakan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kajian metode penemuan hukum Islam ada yang disebut dengan istilah metode teori klasik tentang sumber hukum Islam, baik di kalangan ahli hukum maupun para ahli hukum barat. Konsep penemuan hukum Islam merupakan salah satu teori hukum terbuka yang pada intinya bahwa suatu aturan yang telah dimuat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Al-Quran, hadis, maupun hukum positif yang dapat diubah maknanya. Meskipun kata-kata di dalam Al-Quran dan hadis tidak akan diubah guna direlevasikan dengan fakta konkret yang ada. Keterbualan sistem hukum karena terjadi kekurangan hukum, baik karena belum ada undang-undang maupun undang-undangnya yang tidak jelas. Topik yang kedua itu adalah tujuan hukum Islam. Secara umum dirumuskan dalam tujuan hukum Islam adalah sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat, seperti yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, beliau merumuskan ada 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Kelima tujuan hukum tersebut di dalam kepustakaan disebut Al-Maqasid Al-Hamsah atau Al-Maqasid Al-Syariah. Selanjutnya, topik yang ketiga, hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam makna antara kedua sistem tersebut sudah lama berlangsung di Indonesia. Kedua sistem tersebut memiliki hubungan akrab dalam masyarakat. Hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Namun ada juga yang mengatakan dan berpikir bahwa hukum Islam dan hukum adat itu sangat bertentangan. Hal tersebut pada hakikatnya hanya sebagai isu yang dibuat oleh politikus hukum kolonial saja. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, karena di kalangan adat terdapat orang-orang alim dan juga di kalangan ulama sudah banyak dijumpai yang orang-orang mengetahui tentang adat. Selanjutnya contoh menurut penulis-penulis Belanda yang mengatakan ada pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat adalah masalah pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan oleh ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara dua orang yang nikah saja. Sedangkan pernikahan yang dilakukan menurut hukum adat itu hanyalah ikatan yang menghubungkan dua pihak keluarga yang melakukan pernikahan. Dengan demikian, mereka lebih menghargai pernikahan menurut hukum adat saja, dan mereka tidak mau melihat dari sisi hukum Islam, di mana keluarga, terutama orang tua, harus ikut bertanggung jawab mengenai hubungan kedua mempelai dan juga waktu berlangsungnya pernikahan. Nah, yang selanjutnya perbandingan hukum Islam dan hukum adat dari beberapa segi.
Segi yang pertama adalah keadaan. Menurut hukum Islam, menurut Pak Mansur mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan hukum adat mengatakan lebih dahulu berlaku di Indonesia. Segi yang kedua adalah bentuk. Hukum Islam mengatakan tidak tertulis dalam Undang-Undang NKRI, sedangkan hukum adat tidak tertulis namun ada upaya-upaya untuk menjadikan undang-undang. Yang ketiga adalah tujuan. Menurut hukum Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan hukum adat menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Segi yang keempat adalah sumber. Menurut hukum Islam itu ada 3. Yang pertama pengenalan. Dalam pengertian syariah adalah Al-Quran dan hadis, sedangkan dalam fikih adalah kitab-kitab fikih. Sedangkan dalam hukum adat menurut Prof. Terhart adalah putusan penguasaan adat. Sedangkan menurut Prof. Kosno adalah apa yang terlaksana dalam pergaulan hukum masyarakat berupa tingkah laku nyata. Yang kedua, menurut isinya, kemampuan Allah berupa wahyu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan di hukum adat itu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut pengikat, hukum Islam itu iman dan takwa kepada Allah, sedangkan hukum adat sumber yang menjadi kekuatan. Hukum yang kelima adalah struktur. Menurut hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijtihad, dan ijma. Sedangkan menurut hukum adat adalah adat dan sabana, adat dan adat pustaka. Yang keenam, dalam segi ruang lingkup masalah. Menurut hukum Islam adalah habluminanas dan habuminawah. Sedangkan dalam hukum adat mengatur lahiriah antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat. Segi yang ketujuh adalah kewajiban dan hak. Menurut hukum Islam adalah mendahulukan kewajiban, sedangkan menurut hukum adat adalah mendahulukan hak. Selanjutnya, segi yang terakhir adalah norma dan kaidah. Menurut hukum Islam adalah al-hikmah al-khamsah, yaitu fardu, sunnah, jaiz, makruh, dan haram. Sedangkan hukum adat adalah kesusilaan, hukum, dan agama. Oke, topik yang selanjutnya adalah budaya lokal atau urf dalam pemahaman fikih. Yang pertama adalah pengertian urf. Budaya dapat diartikan sebagai akal budi, adat istiadat, atau suatu kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sedangkan lokal dapat diartikan sebagai ruang yang luas atau setempat. Jadi budaya lokal dapat diartikan sebagai budaya setempat. Budaya lokal dapat disebut juga dengan urf. Kata urf secara etimologi berasal dari kata arafa, ya'rifu, berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yang dinyatakan Abdul Karim Jaidan, urf itu berarti sesuatu yang tidak asing lagi karena sudah menjadi kebiasaan yang masyarakat lakukan, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Sedangkan menurut Abu Jahra, beliau menyatakan bahwa urf itu adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan manusia. Namun ada di antara para ulama yang menyatakan bahwa pengertian urf itu sama dengan al-adab. Sementara Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kedua kata tersebut dari asal penggunaan dan akar katanya itu terdapat perbedaan. Kata al-adab berarti pengulangan atau tikrar. Sesuatu yang dikatakan adab
tidak dilakukan secara berulang-ulang, namun tidak ada ukuran atau jumlah pengulangan. Sedangkan urf tidak mengacu pada segi pengulangan, tetapi dari segi perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Selanjutnya adalah macam-macam urf. Urf dapat dibagi menjadi beberapa segi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari segi objeknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama al-urf al-lafzi adalah kebiasaan manusia dalam mempergunakan ungkapan tertentu. Yang kedua itu al-urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua dari segi cakupannya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama al-urf al-am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat atau daerah. Yang kedua al-urf al-khash, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syaraf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu al-urf al-syahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan juga tidak membatalkan kewajibannya. Al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat urf. Urf menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara. Disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, urf tidak bertentangan dengan nas yang qat'i. Yang kedua, urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau yang sudah umum. Yang ketiga, urf harus berlaku selamanya. Yang keempat, tidak ada dalil yang khusus untuk khasis tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah pemakaiannya tidak berakibat dikesampingkannya nas syariat dan tidak mengakibatkan kemadaratan dan juga kesempitan. Selanjutnya, topik yang terakhir adalah eksistensi hukum Islam dan budaya lokal di Indonesia. Islam bukanlah agama yang lahir dalam ruang yang hampa budaya. Ketika Islam menyebar ke Indonesia, Islam tidak dapat terlepas dari budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat dari dulu. Dalam Islam juga memiliki aturan atau pemecah permasalahan yang disebut hukum Islam. Dalam hal ini, budaya lokal yang berwujud dalam tradisi dan adat masyarakat setempat tetap dapat dilakukan tanpa melukai ajaran Islam. Sebaliknya, Islam dapat diajarkan tanpa mengganggu harmoni tradisi masyarakat. Dapat dilihat sebagai bentuk variasi Islam yang berdialektika dengan realitas di mana Islam berada dan telah berkembang. Menurut Kurt, mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu tidak memiliki pengaruh signifikan dalam budaya Jawa. Islam yang tersebar di Jawa dinilainya Islam yang sudah dibelokkan ke dalam mistik India. Dengan demikian, Islam di Jawa merupakan Islam sinkretis yang sudah tercampur oleh budaya lokal yang bercorak animisme, Buddhisme, dan Hinduisme. Dengan demikian, dapat dipahami antara hukum Islam dan budaya lokal masing-masing memiliki simbol dan nilai sendiri-sendiri. Dalam hukum Islam,
adalah simbol yang melambangkan ketaatan kepada Allah, sedangkan budaya lokal juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup dengan ciri khas kelokalannya masing-masing. Oleh karena itu, dialektika antara hukum Islam dan kebudayaan lokal merupakan sebuah keniscayaan. Islam memberikan warna pada budaya lokal, sedangkan kebudayaan lokal memberikan kekayaan terhadap hukum Islam. Hal inilah yang terjadi dalam dinamika keislaman yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa, dengan tradisi dan kekayaan kebudayaan yang banyak. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada presentasi kali ini, hukum Islam sering dijumpai dalam istilah fikih, syariah, tasyri, islami, hukum Islam. Metode yang digunakan itu adalah usul fikih. Ilmu usul fikih adalah metode penemu hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah kemasyarakatan hidup di dunia dan akhirat maupun baik rohani maupun jasmani individual dan sosial. Menurut Abu Ishaq, beliau merumuskan ada 5 tujuan, yaitu memelihara agama, jiwa, memelihara harta, akal, dan keturunan. Hubungan Islam dengan hukum adat dalam makna antara kedua sistem tersebut sudah lama berlangsung di Indonesia. Kedua sistem tersebut memiliki hubungan erat dalam masyarakat, namun kedua tersebut memiliki perbandingan dan beberapa segi. Hukum lokal dapat disebut juga dengan urf. Menurut Abdul Karim Jaidan, urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Urf juga memiliki macam-macam dari beberapa segi dan juga memiliki syarat-syarat. Dialektika antara hukum Islam dan kebudayaan lokal merupakan sebuah keniscayaan. Islam memberikan warna pada budaya lokal, sedangkan kebudayaan lokal memberikan kekayaan terhadap hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.